Halo para ibu hebat, selamat datang ya. Trimester pertama kehamilan itu kan masa yang luar biasa ya. Penuh keajaiban, tapi juga jujur aja penuh pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul, apalagi kalau dekat bulan puasa adalah, boleh nggak sih saya puasa? Tenang, di sini kita akan kupas tuntas gimana caranya mengambil keputusan penting ini dengan aman dan tentunya dengan hati yang tenang. Pertanyaan ini wajar banget dan penting sekali. Jadi, kalau ibu merasa ragu, ibu nggak sendirian kok. Tubuh kita ini kan lagi kerja super keras untuk membangun kehidupan baru, jadi ya wajar kalau kesehatan ibu dan si kecil jadi prioritas nomor satu. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Biar lebih jelas, kita akan bahas 4 topik utama. Pertama, kita lihat dulu, sebetulnya puasa itu aman atau enggak sih? Kedua, kita kenali resiko-resiko fisik apa aja yang mungkin muncul. Ketiga, nah ini dia, kita akan bagi-bagi tips praktis supaya puasanya aman dan nyaman. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kita harus tahu tanda-tanda bahaya, kapan kita harus stop dan batalin puasa. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Aman gak sih puasa di trimester pertama ini? Jawabannya tuh sangat tergantung sama kondisi ibu masing-masing. Nggak bisa dipukul rata. Nah, coba deh perhatikan kata masa kritis di sini. Ini bukan buat menakut-nakuti ya, tapi ini artinya di fase inilah fondasi kesehatan si kecil lagi dibangun. Otak, jantung, semua organ-organ pentingnya itu lagi dibentuk dari nol. Makanya, nutrisi yang masuk itu jadi bahan bakar utamanya. Penting banget. Jadi, intinya begini, puasa itu pada dasarnya boleh dan aman jika, ada jikanya nih, jika ibu dan janin dalam kondisi prima, sehat walafiat. Tapi lampu kuningnya harus nyala kalau ibu punya kondisi tertentu, misalnya anemia, tekanan darahnya suka naik turun, atau ada riwayat diabetes kehamilan. Kalau ada kondisi-kondisi ini, wajib hukumnya konsultasi lebih dalam sama dokter sebelum puasa. Selanjutnya, yuk kita kenalan sama resiko-resiko fisiknya. Tujuannya sekali lagi bukan untuk bikin cemas, tapi justru supaya kita lebih berdaya. Kalau kita tahu apa yang mungkin terjadi, kita jadi lebih waspada. Dan bisa langsung tanggap kalau tubuh ngasih sinyal. Waktu kita puasa, wajar kalau tubuh ngasih beberapa respons. Mungkin ibu akan merasa lebih lemes dari biasanya, atau gampang capek. Sakit kepala dan pusing juga bisa muncul. Terus, asam lambung bisa jadi lebih gampang naik. Nah, yang paling harus diwaspadai itu dehidrasi ya. Kalau kita tahu gejala-gejala ini, kita jadi nggak panik dan bisa lebih peka memantau kondisi badan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya nih, bagian yang paling praktis. Gimana caranya biar bisa puasa tapi tetap aman dan nyaman? Ada beberapa strategi cerdas yang bisa banget kita terapkan. Ini dia jurus andalan biar nggak dehidrasi. Namanya pola 2-4-2. Gampang banget diingat kan? Jadi, 2 gelas pas buka puasa, 4 gelas dicicil antara setelah buka puasa sampai sebelum tidur. Terus 2 gelas lagi pas sahur. Pola simpel ini efektif banget buat jaga cairan tubuh loh. Ingat ya Bu, makanan kita itu ibaratnya batu bata untuk membangun rumah si kecil. Jadi pastikan menu sahur dan berbuka itu kaya protein, zat besi, dan asam folat. Jangan lupa juga karbohidrat kompleks, biar energinya awet, kayak nasi merah atau roti gandum. Plus, banyakin serat dari sayur dan buah biar nggak sembelit. Ini juga sering jadi keluhan ibu hamil kan? Cara kita makan itu sama pentingnya, Bos, sama apa yang kita makan. Waktu buka puasa, jangan langsung balas dendam ya. Pelan-pelan dulu, mulai dari porsi kecil biar perutnya nggak kaget. Terus, batasi yang manis-manis banget, soalnya itu bisa bikin gula darah naik turun drastis dan malah bikin lemes. Nah, untuk sahur, fokus ke makanan yang bisa kasih energi tahan lama. Nah, ini pengingat yang penting banget. Saat puasa, tubuh kita itu cenderung menghasilkan lebih banyak hormon stres. Artinya apa? Artinya, kita harus lebih sadar untuk mengelola stres dan jangan terlalu capek. Kurangi aktivitas yang berat. Anggap aja ini adalah surat izin resmi untuk lebih banyak istirahat dan memanjakan diri. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan yang paling krusial. Ingat Bu, tidak ada ibadah yang lebih tinggi nilainya daripada menjaga amanah kehidupan yang sedang tumbuh di dalam rahim kita. Jadi kita harus tahu kapan harus bilang stop. Ini harus jadi mantra kita selama puasa. Dengarkan tubuh, jangan memaksakan diri. Tubuh kita itu pintar, dia akan kasih sinyal kalau ada yang nggak beres. Tugas kita adalah belajar untuk peka, mendengarkan, dan menuruti sinyal itu.
Jangan pernah ada kata, nanggung atau sedikit lagi. Tolong perhatikan ini baik-baik ya. Ini adalah tanda-tanda darurat. Kalau ibu merasa pusing atau lemes yang parah sampai rasanya mau pingsan, atau muntah terus-terusan, atau merasakan nyeri perut yang hebat dan gak biasa, dan yang paling penting, kalau ada perdarahan, segera batalkan puasa, minum, dan langsung hubungi dokter atau bidan. Jangan ditunda. Dan inilah kesimpulan utamanya. Setiap kehamilan itu punya ceritanya sendiri. Mungkin teman kita atau saudara kita bisa puasa dengan lancar jaya, tapi kondisi tubuh kita bisa sangat berbeda. Jadi please jangan pernah membanding-bandingkan ya. Perjalanan kehamilan ini adalah milik ibu dan keputusannya pun harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi unik ibu. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir dan yang terpenting ini kembali lagi untuk ibu. Keputusan finalnya harus selalu dibuat bersama ahli yang paling tahu kondisi ibu, yaitu dokter kandungan. Konsultasi itu adalah kunci untuk mendapatkan keputusan yang paling aman dan terbaik untuk ibu dan si buah hati.